Saya akan mengalami segala sesuatunya menjadi lebih baik. Pegang dadamu dan bilang, aku akan alami, hai jiwaku, aku akan alami segala sesuatunya jadi lebih baik. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, gabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini kembali saya percaya Tuhan mau kasih energi yang besar buat semangatmu. Tuhan mau kasih energi yang besar buat pengharapanmu, sehingga engkau berani melangkah menghadapi masalah tantangan di hidupmu. Menyambung apa yang kita bahas di hari yang lalu, bahwa kita perlu memperkatakan iman bukan hanya untuk keadaan atau untuk orang lain, tapi memperkatakan iman buat diri kita. Di hari yang lalu kita bahas, yang pertama kita harus berani berkata, aku yang terbaik yang Tuhan ciptakan. Lalu yang kedua, kita harus berani berkata, bersama Tuhan aku bisa melakukan apapun juga. Yang ketiga, kita harus berani berkata, aku punya masa depan yang indah bersama Tuhan. Kemudian saya mencatat yang keempat, kita harus berani berkata, saya akan mengalami segala sesuatunya menjadi lebih baik. Saya ulang, saya akan mengalami segala sesuatunya menjadi lebih baik. Pegang dadamu dan bilang, aku akan alami, hai jiwaku, aku akan alami segala sesuatunya jadi lebih baik. Alkitab berkata 2 Korintus 4 ayat 16, sebab sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus bilang, sekalipun secara kasat mata kelihatan semuanya memburuk, semuanya melemah, tapi secara batin aku semakin kuat, semakin yakin, semakin percaya. Semuanya keadaan jadi lebih baik. Dan memang itu yang Paulus alami. Kalau kita baca apa yang Paulus tulis di Kisah Rasul pasal yang ke-9, Paulus berkata bahwa hidupnya diubah oleh Tuhan. Dan dalam tulisan-tulisan Paulus berkata, kita bisa simpulkan hidupnya menjadi lebih baik. Dan saya doa, saudara juga menyadari di dalam Tuhan, hidupmu jadi lebih baik. Paulus dari seorang penganiaya jemaat, jadi seorang rasul bagi bangsa-bangsa. Hidupnya menjadi lebih baik. Hidupmu pasti menjadi lebih baik. Jadi berhenti berkata bahwa keadaan gak jadi lebih baik. Berhenti berkata, aduh semuanya jadi tambah kacau. Berhenti berkata, aduh semuanya jadi tambah berantakan. Tapi mulai berkata, aduh semuanya menjadi lebih baik bersama Tuhan. Aduh semuanya aku percaya hidupku jadi lebih baik bersama Tuhan. Dan biarlah kau juga mengalami apa yang kau katakan. Kau nikmati buahnya, Alkitab berkata. Kemarin kita bahas itu kan. Kita nikmati buahnya. Kita menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Lalu yang berikutnya, kita harus pegang dada kita, taruh di pikiran kita, ucapkan agar telinga kita mendengar, saya bukan pemalas, saya orang yang rajin di dalam Tuhan. Bahkan mungkin kalau boleh saya pekerja keras di dalam Tuhan. Saya kerja lebih banyak, saya berbuat lebih banyak di dalam Tuhan. Saya bukan pemalas. Katakan itu. Amin. Kolose 3 ayat 23 dikatakan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan semua seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Katakan kepada dirimu bahwa kamu bukan pemalas, kamu orang yang rajin. Di dalam Tuhan, saya bukan pemalas, saya orang yang rajin. Sukses itu bukan hanya mimpi, tapi kerjakan mimpimu dengan disiplin, dengan bekerja lebih banyak. Tapi untuk bisa bekerja lebih banyak, semangati dirimu, perkatakan imanmu. Perkatakan kepada dirimu, aku bukan pemalas, aku orang yang rajin. Dan kita tahu, di Alkitab ada kisah Nehemia, juru minum raja, bukan arsitek. Saya ulang, juru minum raja bukan arsitek. Tapi dia ditaruh di hatinya untuk memperbaiki tembok Yerusalem, untuk memperbaiki bangunannya. Bangunan itu kerjaan arsitek, tapi dia kerjaannya food and beverage, juru minum raja. Juru minum, buatin raja minum. Dan dia gak punya pengalaman, dia gak punya
ilmu untuk membangun di Yerusalem. Tapi waktu dia rajin, waktu dia berani melangkah, bilang sama raja, aku mau memperbaiki. Tuhan kasih skillnya, Tuhan kasih kemampuannya, Tuhan kasih semangatnya, bahkan Tuhan kasih sumber dayanya. Dan kalau kita baca memang banyak yang menentang, banyak penentang. Tapi kalau kita simpulkan, pembangunan Bait Allah itu, tembok yang rusak itu, dibangun oleh Nehemia dalam waktu 52 hari. Saya simpulkan bahwa itu, bahkan para ahli bilang, itu waktu yang jauh lebih cepat. Orang bisa mengerjakan jauh lebih cepat karena dia tidak menunda, dia tidak malas, karena dia rajin. Di dalam Tuhan, kerajinan kita tidak sia-sia. Di dalam Tuhan, apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Membuahkan hasil. Dan Nehemia melihat membuahkan hasil. Dia kerja lebih cepat, 52 hari. Dan hasilnya luar biasa. Saya doa saudara jadi pribadi yang gak malas-malasan. Jadi pribadi yang bersemangat. Mulai katakan, aku bukan orang yang malas, aku orang yang rajin. Di dalam Tuhan, aku mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Karena Tuhanku bukan Tuhan yang pemalas. Dia bahkan mengerjakan kayu salib sampai selesai. Sampai berkata, it is finished. Dia tidak menunda kayu salib. Dia mengerjakannya dengan baik. Maka aku juga akan mengerjakan pekerjaanku, apa bagianku. Gak ditunda-tunda, aku kasih yang terbaik. Aku bukan pemalas. Amin. Saya percaya kalau kau berani menyemangati dirimu, kau akan lihat dirimu jadi orang yang rajin. Tapi bukan dengan kekuatanmu sendiri, perkataan iman apa yang Tuhan janjikan. Oke, yang berikutnya, tidak ada alasan. Aku orang yang bukan cari-cari alasan. Amin. Perkatakan, aku bukan orang yang cari-cari alasan. 2 Timotius 1 ayat 7. Karena Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam kita bukan ada roh yang cari-cari alasan, roh yang lemah, tapi roh yang memiliki kekuatan, kasih, dan ketertiban. New Living Translation bilang self-discipline, yang bisa disiplin, yang bisa konsisten, yang nggak cari-cari alasan. Nggak bilang, tapi bagian ini aku lemah, bagian ini aku lemah, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Tidak mencari-cari alasan, tapi mengerjakan segala sesuatunya dengan segera bersama Tuhan. Ingat ketika Musa dipanggil untuk membebaskan orang Israel, Musa berkata, aku nggak pandai bicara. Dan memang pada kenyataannya Musa tidak pandai bicara, bahkan Musa orang yang gagap, terbata-bata kalau bicara. Tapi kita ketahui orang yang terbata-bata bahkan dipakai Tuhan untuk bicara kepada penguasa nomor 1 di zaman itu, Firaun. Mesir itu kerajaan atau negara adidaya, negara nomor 1 di zaman itu. Bayangkan Musa berkata, orang yang terbata-bata berkata kepada penguasa negara adidaya pada zamannya. Dan Tuhan pakai untuk membebaskan orang Israel. Yang saya maksud, jangan cari-cari alasan. Kita bukan orang yang pencari alasan. Kita orang yang mengerjakan apa yang Tuhan mau terjadi di hidup kita. Kita orang yang mau mengalami versi terbaik hidup kita. Mengalami perjalanan hidup yang terbaik. Karena itu yang Tuhan mau ada di hidup kita. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya 3 hal ini juga kembali mengingatkan kita. Apa yang harus kita katakan buat diri kita. Dan waktu kita memperkatakannya, saya percaya terjadi sesuatu. Terjadi perubahan di hidup kita, terjadi perubahan di perjalanan hidup kita. Bersama Tuhan, kita lihat hal-hal yang terbaik. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih buat firman-Mu, perkataan-Mu, yang selalu menguatkan, yang selalu menyemangati, selalu memberkati setiap kami. Hamba doa, Tuhan, biar firman tidak kembali dengan sia-sia, mengerjakan hal dahsyat dalam kehidupan umat-Mu. Berkati anak-anak-Mu hari ini mau melangkah, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai. Maka sembuhkan umat-Mu, pulihkan umat-Mu, bebaskan dari hutang, pulihkan ekonominya, pulihkan rumah tangganya. Berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, dan setiap doa dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan
Amin. Daripada saya memperkatakan perkataan sia-sia buat diri saya akan memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun buat diri saya. Jika itu jadi responmu, saya terus mengingatkan, tulis di kolom komentar, tinggalkan jejakmu di kolom komentar, dan bagikan link Morning with the Word ini di status WhatsAppmu, di link media sosialmu, bagikan di grup keluargamu, dan biar banyak orang boleh diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!